Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan Rem 052 Wijayakrama dan jajaran, yang kami hormati Wali Kota Jakarta Utara, Wali Kota Jakarta Barat, Wali Kota Tangerang, Wali Kota Tangerang Selatan, dan Bupati Tangerang Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati para dandim jajaran Korem 052 Wijayakrama. Yang kami hormati pimpinan perusahaan di wilayah Korem 052 Wijayakrama, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Gideon dan jajaran, yang kami hormati Rektor Institut Bisnis dan Multimedia ASMI serta jajaran, serta Bapak, Ibu dan tamu undangan yang kami hormati pula. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada hari ini, Selasa 12 Juli 2022, dalam acara Upacara Penutupan Kegiatan Community Development Training, Program Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat kerjasama Institut Bisnis dan Multimedia ASMI dengan Korem 052 Wijayakrama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama menundukkan kepala sejenak seraya berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Amrin Soamole MM. Kepada Bapak Amrin Soamole MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkanlah saya memimpin doa secara Islam bagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu memelihara alam semesta. Segala puji atas segala puji kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini kami berkumpul dalam rangka penutupan kegiatan Community Development Training, bagian dari program pengabdian masyarakat kerjasama IBM ASMI dengan Korem 052 Wijayakrama. Dan juga puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas dukungan kolaborasi dari berbagai perusahaan dan dunia industri sebagai user. Kami mohon ya Allah, kiranya kegiatan ini selalu berada dalam ridho-Mu. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha mengetahui, limpahkanlah kepada kami kekuatan, kesabaran, kemudahan, keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama melaksanakan pelatihan ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami menjalankan pelatihan. Berikanlah kami kesungguhan melayani dengan tulus ikhlas, mengamalkan ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan etos kerja kepada anak-anak peserta didik kami sebagai generasi penerus bangsa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negara kami Indonesia Ba'datun tayyibatun warabun ghafur, artinya negara yang tentram, subur, aman, nyaman, dan damai, yang dirindukan oleh masyarakat dan bangsa dan negara. Ya Allah yang Maha Kuasa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami,
dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah mereka dan kami semua selalu dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, kabulkanlah doa permohonan kami. Engkau maha mendengar, Engkau maha mengampun. Rabbana hablana min azwajina qurrata ayun. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Amrin Soamole MM. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pemutaran video profil kegiatan Community Development Training. Kota Tangerang, sebuah kota yang terletak di Provinsi Banten, Indonesia, tepat berada di sebelah barat kota Jakarta, serta dikelilingi oleh Kabupaten Tangerang di sebelah utara dan barat. Sebagai kota ketiga terbesar di kawasan perkotaan Jabodetabek dan sebagai daerah penyangga ibu kota, Kota Tangerang banyak berdiri pabrik dan perkantoran yang begitu banyak menyerap lapangan kerja, baik penduduk lokal maupun dari luar kota Tangerang. Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang luar biasa bagi dunia usaha, termasuk juga di kota Tangerang dan sekitarnya. Banyak perusahaan yang harus menekan biaya produksi hingga terpaksa merumahkan sebagian karyawannya untuk tetap bisa beroperasi agar bisa bertahan di tengah kondisi perekonomian global yang belum membaik. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah pengangguran meningkat cukup tajam, yang berdampak pada banyaknya anak muda di usia produktif yang putus sekolah dan dikhawatirkan akan meningkatkan kerawanan di daerah tersebut dengan naiknya angka tindak kejahatan. Sebagai upaya menangani masalah tersebut, Korem 052 Wijaya Krama yang meliputi Kodim Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kodim Tangerang, dan Kodim Tiga Raksa yang terletak di Kota Tangerang menyelenggarakan program pemberdayaan dan pembinaan masyarakat yang berkolaborasi bersama Institut Bisnis dan Multimedia (ASMI) yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM yang profesional dan unggul terutama di wilayah binaan Korem 052 melalui kegiatan yang dinamakan Community Development Training. Latar belakang kegiatan ini adalah adanya kesamaan visi dan misi antara Korem 052 Wijaya Krama dan Institut Bisnis Multimedia (ASMI), yaitu ingin memberikan pendidikan kepada masyarakat khususnya anak muda di usia produktif yang terkena dampak untuk mendapatkan kesempatan kerja yang layak yang merupakan bagian dari pengendalian stabilitas nasional. Setelah kegiatan Community Development Training yang dibuka langsung oleh Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Untung Budi Harto, sebagai tindak lanjut diadakan fokus group discussion yang dihadiri Bapak Dr. Freddy J. Rumambi, Magister Manajemen, selaku Rektor Institut Bisnis dan Multimedia (ASMI), Ibu Angelica Tengker, selaku Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Gideon, serta dihadiri oleh Danram Korem 052 Wijaya Krama, Brigadir Jenderal TNI Bapak Rano Maxim Adolf Tilaat, Sarjana Ekonomi, dan para stakeholder dari berbagai perusahaan di wilayah kerja Korem 052 Wijaya Krama. Kegiatan ini diadakan untuk kembali menyamakan visi antara Korem 052 Wijaya Krama dan Institut Bisnis dan Multimedia (ASMI) selaku pemrakarsa kegiatan dengan para pelaku industri yang akan menggunakan sumber daya manusia yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. Materi yang kita berikan kepada para peserta pelatihan kali ini terdiri dari teori dan praktek di lapangan. Tapi kami lebih banyak menekankan 70% adalah praktek yang di lapangan
praktek mengenai perkantoran, sisanya 30% itu teori-teori yang mendukung. Kami memberikan materi berkaitan dengan entrepreneur. Entrepreneur ini bukan hanya diberikan kepada teman-teman yang inginnya menjadi pengusaha, tapi kita tetap berikan kepada teman-teman yang mau bekerja. Mengapa itu? Di Jepang, mereka sekarang ini hampir seluruh karyawan-karyawan perusahaan itu diharapkan untuk dapat namanya pembelajaran atau literasi entrepreneur. Mengapa itu? Harus berdiri di kaki sendiri, dalam tanda kutip tidak di kaki orang lain. Jadi setelah yang bersangkutan bekerja di perusahaan, dia punya kreativitas, tumbuh inovasi, dan mentalnya mental petarung. Kami berpartisipasi pada program ini karena perusahaan kami masih cukup terbuka dan berpeluang untuk mengisi tenaga kerja terlatih yang bisa kami tempatkan pada posisi-posisi yang sudah diprogramkan pada pelatihan ini. Pada seluruh peserta, Anda telah menerima satu kesempatan yang luar biasa yang belum tentu diterima oleh rekan-rekan yang lain. Majulah terus, jadikan ini bekal bermanfaat untuk kehidupan kalian. Saya mengimbau kepada seluruh generasi muda bahwa selain memiliki cita-cita, maka kita harus belajar. Dan kita harus mengaplikasikan apa yang kita pelajari itu di dalam pekerjaan kita. Sehingga nantinya tercipta suatu kinerja dan etos kerja daripada kita untuk selanjutnya mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan adanya pelatihan Korem 052, anak saya bisa bekerja di perusahaan. Terima kasih Korem 052 Wijaya Krama. Terima kasih kepada Korem 052 Wijaya Krama dan kampus IBM ASMI. Terima kasih kepada Korem 052 Wijaya Krama. Terima kasih kepada Korem 052 Wijaya Krama. Terima kasih Korem 052 Wijaya Krama. Terima kasih untuk Korem 052 Wijaya Krama. Terima kasih Korem 052 Wijaya Krama. Terima kasih Korem 052 Wijaya Krama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari Rektor Institut Bisnis dan Multimedia ASMI yang terhormat Bapak Dr. Predi Johanis Rumambi MM, disilakan. Yang terhormat Bapak Danrem 052 Wijaya Krama, Brigjen TNI Rano Tilaar, beserta jajaran Korem 052. Yang saya hormati Wali Kota Jakarta Utara, Jakarta Barat, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bupati Kabupaten Tangerang atau yang mewakili, para Komandan Kodim di bawah jajaran Korem 052 dan jajarannya, yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Gideon, Ibu Angelika, yang saya hormati para pimpinan perusahaan yang hadir pada pagi ini atau yang mewakili, yang saya hormati para media, baik cetak maupun elektronik yang sudah bersama-sama meliput kegiatan kita pada pagi hari ini, para pejabat IBM ASMI, serta yang saya banggakan, para peserta pelatihan yang hari ini kalian akan siap ditutup dan untuk bisa terjun dalam
dunia kerja maupun dunia wirausaha. Para hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi yang indah ini kita dapat bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka penutupan kegiatan community development pengabdian pada masyarakat antara IBM ASMI dan 052 Wijaya Krama, yang berupa penutupan pelatihan kewirausahaan dan siap kerja bagi generasi muda di wilayah binaan Korem 052. Sekali lagi bahwa kegiatan ini merupakan inisiasi dari Korem 052. Kami IBM ASMI Sivitas merupakan pelaksana kegiatan yang juga kita sudah sama-sama waktu dalam pembukaan juga dalam bentuk kerjasama. Hadirin yang berbahagia, IBM ASMI sudah berdiri sejak tahun 1962 dan telah mendidik ribuan anak bangsa dari seluruh Indonesia. Saat ini akreditasi IBM ASMI secara institusi baik, demikian juga dengan program-program studi yang ada. IBM ASMI melalui Yayasan Lembaga Pendidikan Gideon juga memberikan beberapa jenis beasiswa bagi masyarakat kurang mampu yang memiliki kemampuan baik akademik maupun prestasi lainnya. Ya, juga perlu saya sampaikan ada beberapa cukup banyak atlet-atlet nasional yang membela Indonesia, membela dalam kejuaraan-kejuaraan resmi maupun perorangan yang berkuliah di IBM ASMI. Hadirin yang berbahagia, seperti kita bersama bahwa pada tanggal 8 Juni yang lalu Bapak Pangdam Jaya, Bapak Maijen Untung Budiarto secara resmi telah membuka kegiatan ini dengan penuh hikmat dan sukses. Juga 2 minggu kemudian Korem 052 beserta IBM ASMI juga melakukan kegiatan untuk menindaklanjuti berupa group discussion dengan para pimpinan perusahaan untuk menindaklanjuti kira-kira apa yang masih perlu diberikan atau hal-hal yang perlu disampaikan kepada IBM ASMI maupun juga Korem 052 dalam upaya meningkatkan kemampuan anak-anak yang waktu itu sedang kami didik. Hari ini sebanyak 40 peserta yang terdiri dari 30 peserta siap bekerja dan 10 peserta siap berwirausaha telah kami latih. Pelatihan ini merupakan program pengabdian yang bersifat jangka panjang. Walaupun dalam memberikan pelatihan kami selama sebulan, tapi tidak sampai di sana aja. Jangka panjang karena mereka akan tetap dipantau dan kami siap bersama-sama dengan Korem untuk memberikan masukan, arahan, tambahan apabila memang diperlukan. Jadi kita tetap berkoordinasi terus dan juga besar harapan waktu itu Bapak Pangdam sendiri menyampaikan kepada saya bahwa kalau bisa Pak Rektor kegiatan ini bisa dilanjutkan pada angkatan-angkatan yang lain.
Kepada para pemimpin perusahaan yang hari ini juga hadir, inilah peserta-peserta yang telah kami latih bersama-sama. Besar harapan kiranya dapat menerima mereka untuk bekerja di perusahaan yang Bapak-Bapak pimpin. Saya bersyukur mendapat informasi bahwa perusahaan-perusahaan sudah siap bersedia menerima mereka dan tentunya dengan tetap menyesuaikan dengan prosedur yang ada di perusahaan Bapak. Jadi buat anak-anak, tunjukkan apa yang sudah kalian dapat di sini. Sehingga bekal yang sudah kalian terima dapat meningkatkan kemampuan dalam bekerja dan nantinya akan memberikan peningkatan kesejahteraan bagi kalian. Selanjutnya mohon izin kepada Danrem 052 Wijayakrama untuk dapat menutup kegiatan pelatihan pada pagi hari ini. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat dan memberkati usaha kita bersama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga upaya meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Santi Santi Om. Salam sehat. Torang semua basudara. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Predi Johanis Rumambi MM atas sambutannya. Disilahkan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, meningkat ke acara selanjutnya, pembacaan laporan kegiatan Community Development Training oleh Ketua Panitia Pelaksana. Kepada Bapak Dr. Rudianto SEMM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang terhormat Danrem 052 Wijayakrama dan jajarannya, yang saya hormati Wali Kota Jakarta Utara, Wali Kota Jakarta Barat, Wali Kota Tangerang, Wali Kota Tangerang Selatan, dan Bupati Kabupaten Tangerang. Yang kami hormati para Dandim, jajaran Korem 052 Wijayakrama. Yang kami hormati para pimpinan perusahaan yang telah hadir pada hari ini. Yang kami hormati Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Gideon. Yang kami hormati Rektor Institut Bisnis dan Multimedia IPB Masmi, serta Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Mohon izin hari ini menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan program Community Development Training
kerjasama IBM ASMI dan Korem 052 Wijaya Krama. Pertama-tama kami menyampaikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Korem 052 merupakan gagasan dari Komandan Resort Militer 052 Wijaya Krama Bapak Brigjen TNI Rano Tilaar. Kami IBM ASMI mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Hal ini merupakan amanah bagi kami untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kami selaraskan dengan tugas Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian masyarakat. Untuk selanjutnya, pelaksanaan program khusus singkat kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengabdian masyarakat ini kita namakan Community Development Training. Latar belakang pelaksanaan program Community Development Training kerjasama Institut Bisnis dan Multimedia ASMI dengan Korem 05 Wijaya Krama, yaitu yang pertama pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah kegiatan pengabdian masyarakat bagi IBM ASMI. Yang kedua, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat Korem 052 Wijaya Krama. Yang ketiga, mengurangi pengangguran di kalangan generasi muda di wilayah Korem 052 Wijaya Krama. Tujuan kegiatan, pelaksanaan kegiatan Community Development Training ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi IBM ASMI. Yang kedua, melaksanakan program pemberdayaan masyarakat bagi Korem 052 Wijaya Krama. Yang ketiga, memupuk rasa bela negara di generasi muda. Yang keempat, memberikan pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi generasi muda untuk siap memasuki dunia kerja dan berwirausaha. Yang kelima, mempererat silaturahmi dan sosialisasi IBM ASMI dan Korem 052 Wijaya Krama kepada masyarakat di wilayah binaan. Manfaat kegiatan. Manfaat diselenggarakan kegiatan Community Development Training adalah peserta mampu meningkatkan kompetensinya, berperilaku positif dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, serta rela berkorban demi nusa dan bangsa. Waktu dan tempat pelaksanaan, kegiatan Community Development Training dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu tanggal 8 Juni 2022 hingga 12 Juli 2022. Dengan perincian, pada tanggal 8 Juni 2022 dilakukan upacara pembukaan kegiatan secara resmi oleh Pangdam Jaya Jayakarta, Bapak Mayor Jenderal TNI Untung Budi Harto. Pelaksanaan pelatihan dengan pemberian materi secara teori dan praktek 8 Juni 2022 sampai dengan 8 Juli 2022. Pelaksanaan fokus group discussion antara pihak IBM ASMI, Korem 052 Wijaya Krama, dan perusahaan dunia usaha, dunia industri pada tanggal 27 Juni 2022. Presentasi proyek akhir atau final project peserta pelatihan pada tanggal 11 Juli 2022 kemarin. Upacara penutupan kegiatan sekaligus pelaksanaan Business Day pada tanggal 12 Juli 2022. Tempat pelaksanaan kegiatan Community Development Training adalah Kampus Institut Bisnis dan Multimedia ASMI yang beralamat di Jalan Pacuan Kuda Raya nomor 1 sampai dengan 5, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Peserta kegiatan Community Development diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari 30 peserta kelompok siap kerja, 10 peserta dari kelompok kewirausahaan. Semua peserta berasal dari Kodim yang berada di bawah binaan Korem 052 Wijaya Krama yang meliputi
Kodim 0502 Jakarta Utara 10 peserta, Kodim 0503 Jakarta Barat 10 peserta, Kodim 0506 Tangerang 10 peserta, Kodim 0510 Tiga Raksa 10 peserta. Hasil kegiatan 1. Kegiatan Community Development Training telah terselenggara dengan baik dan lancar. Sebanyak 40 peserta pelatihan berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran teori maupun praktek. Peserta dilatih oleh instruktur yang ahli di bidang manajemen, akuntansi, administrasi bisnis, administrasi perkantoran, dan sistem informasi yang telah disesuaikan dengan perkembangan lingkungan yang strategis dan kebutuhan era di industri 4.0. 3. Peserta memperoleh sertifikat pelatihan serta mengikuti pelatihan dan post-test atau ujian akhir. Dan juga peserta pada hari ini juga sudah terlibat atau diikutsertakan dalam kegiatan penutupan pada hari ini. Selanjutnya, tidak berhenti dari sana, ada rencana tindak lanjut. Untuk kelas siap kerja, peserta pelatihan dari kelompok siap kerja yang belum diterima dalam dunia usaha dan dunia industri akan mendapat pendampingan dari ASMI Education Center. ASMI Education Center ini merupakan bagian dari Institut Bisnis dan Multimedia ASMI yang memang bertugas untuk pengembangan dan peningkatan serta placement center di kampus kami. Dengan perincian pendampingan sebagai berikut. Ada pelatihan English Conversation yang kami jadwalkan di rentang bulan Juli sampai dengan Desember 2022. Pelatihan Microsoft Office rentang Juli dan Desember 2022. Pelatihan ekspor impor dokumen rentang Juli dan Desember sampai dengan Desember 2022. Pelatihan Service Excellence rentang Juli sampai dengan Desember 2022. Dengan catatan pelatihan ini kami dapat sesuaikan dengan kebutuhan peserta untuk meningkatkan kemampuan sesuai kebutuhan industri dan sesuai dengan masukan dari para Bapak Ibu. Setelah para peserta bisa diserap, mungkin ada masukan, kekurangan apa yang harus ditingkatkan, kompetensi apa yang harus dimiliki. Untuk kelas kewirausahaan, peserta dari kelompok kewirausahaan akan mendapat pendampingan dari ASMI Entrepreneur Center. Ini satu Center of Excellence dari kami, salah yang lain yang berfokus kepada pengembangan entrepreneurship. Dengan perincian sebagai berikut, workshop entrepreneur muda tangguh pada bulan Juli 2022, workshop business plan kami rencanakan di Agustus 2022, presentasi final business plan oleh wirausaha muda tangguh nanti Agustus 2022, pendampingan usaha bagi wirausaha muda yang terdaftar di inkubator bisnis di kami itu rentang Agustus dan Desember 22, monitoring dan evaluasi Desember 2022, terbentuk usaha per kelompok maupun perorangan dari wirausaha muda pada Januari 2023, dan harapan kami pada Maret 2023 sudah ada usaha per kelompok atau perorangan yang established di sini yang bisa sudah bisa bergerak berkembang dengan lebih baik setelah mengikuti proses inkubator bisnis di tempat kami. Yang ketiga, rencana tindak lanjut adalah pemberian beasiswa pendidikan. Kerjasama program pengabdian kepada masyarakat antara IBM ASMI dengan Korem 052 Wijaya Krama juga memberikan beasiswa pendidikan secara penuh kepada 4 peserta pelatihan. Di sini sudah ada tim kami menyeleksi dan baik minat maupun kemampuan tes akademiknya. Jadi setiap kodim terpilih 1 sehingga 4 orang mendapatkan beasiswa penuh untuk melanjutkan studi lanjut strata 1 di IBM ASMI. Penutup,
Demikian laporan pertanggungjawaban kegiatan Community Development Training 2022. Semoga laporan disampaikan dapat menjadi evaluasi dan memberikan gambaran untuk kemajuan kegiatan Community Development Training yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bapak Dr. Rudianto SEMM, disilakan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pemberian cindera mata IBM ASMI kepada Korem 052 Wijaya Krama. Yang terhormat Bapak Dr. Predi Johannes Rumambi MM dan Brigjen TNI Rano Tilaar, disilakan. Terima kasih Rektor IBM ASMI dan Danrem 052 Wijaya Krama, disilakan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pelepasan tanda peserta sekaligus penyerahan sertifikat pelatihan kegiatan Community Development Training. Kepada perwakilan peserta disilahkan menempatkan diri. Dimohon dengan hormat, Danrem 052 Wijaya Krama didampingi Rektor IBM ASMI untuk melepaskan tanda peserta pelatihan. Danrem 052 Wijaya Krama melepas tanda peserta pelatihan. Disilakan Rektor IBM ASMI untuk menyerahkan sertifikat pelatihan peserta. Terima kasih Danrem 052 Wijaya Krama dan Rektor IBM ASMI disilakan kembali ke tempat. Perwakilan peserta disilakan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, penyerahan CV peserta pelatihan Community Development Training kepada pihak perusahaan yang dalam hal ini diwakili oleh PT Mayora Group. Kepada perwakilan peserta disilakan mengambil tempat. Dimohon dengan hormat Bapak Teja Judono selaku Human Resource Manager dari PT Mayora untuk menerima CV peserta. Terima kasih, Human Resource Manager dari Mayora Group disilakan kembali ke tempat. Peserta pelatihan disilakan kembali ke tempat.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan pengarahan dan Rem 052 Wijaya Krama. Yang terhormat Brigadir Jenderal TNI Rano Tilaar, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya, dan salam Pancasila. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Rektor IBM ASMI, yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan, yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana Bapak Dr. Rudianto, yang saya hormati juga yang mewakili pemerintah daerah, dalam hal ini saya sebut dengan hormat Ibu Melisa Safitri dari Satpol PP Jakarta Utara, mewakili pemerintah Kota Jakarta Utara, Bapak Rudi Hartanto, Kadisnaker Kabupaten Tangerang, mewakili pemerintah Kabupaten Tangerang. Kemudian Bapak Emil dari Pemkab Kepulauan Seribu, mewakili Bapak Bupati Kepulauan Seribu. Bapak Ade, Disnaker Kabupaten, Bapak Ade, ini dari mana Pak? Oh, dari Tangerang juga. Dan mungkin juga ada yang mewakili Bapak Wali Kota Administratif Kota Jakarta Barat, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang saya hormati juga pimpinan perusahaan, dalam hal ini Ibu Ayu Fitriani dari HRD PT Akebono. Kemudian Bapak Rangga, HRD PT Sumarekon. Kemudian Ibu Julia Tumengger, HRD Hotel Sun Lake di Sunterjaya. Kemudian Ibu Anita dari Tri Saudara SI. Kemudian Bapak Indrawan dari PT Oasis Waters Air Minum. Yang berikutnya Bapak Nurdin dari HRD Apartemen Ciputra Internasional. Kemudian Bapak Tena Abdul Qadir, HRD PT Bahari Prima Manunggal. Kemudian Bapak Vincentius Christian, HRD Masindo Group. Kemudian Bapak Hari Tio, PT Sinar Harapan Plastik. Yang berikutnya Ibu Belinda dan Ibu Rani, HRD PT Intan Pertiwi Tbk. Terima kasih, Bu. Yang berikutnya lagi Bapak Chandra Ginting, HRD PT Indah Kiat. Yang berikutnya lagi adalah Bapak Rudi, pimpinan PT Mayora, Pak Rudi. Kemudian Bapak Teja Yudono dari PT Torabika, masih anak perusahaan dari PT Mayora. Serta para Dandim jajaran Korem 052 Wijaya Krama, kemudian juga para sivitas akademika IBM ASMI, terutama di sini ada Bapak dan Ibu dosen yang juga menjadi tenaga pelatih. Kemudian juga yang paling saya cintai dan saya banggakan adalah adik-adik peserta pelatihan singkat yang nanti secara resmi akan saya tutup, namun Anda sekalian sudah berhasil menyelesaikan kegiatan Anda, kegiatan pelatihan singkat ini. Saya ucapkan selamat kepada Anda sekalian yang sudah berhasil.
Hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan di sini bahwa memang ide untuk menyelenggarakan kegiatan ini adalah ide dari Korem 052 Wijaya Krama. Berangkat dari pengalaman saya pernah juga menjabat sebagai Komandan Kodim yang dijabat oleh beliau-beliau ini, di mana ketika saya menjadi Komandan Kodim, saya berada di suatu daerah yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan kota maupun provinsinya, namun karakteristiknya bisa saya bocorkan dalam kesempatan ini. Wilayah penugasan saya adalah wilayah yang subur, kemudian juga sumber daya alam semua ada di sana. Mulai dari sumber daya alam mineral, kemudian sumber daya alam migas, itu ada di semuanya di sana. Namun kenyataannya tidak demikian dengan sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya lebih banyak dikuasai oleh pendatang. Sehingga daerah tersebut terjadi yang namanya konflik horizontal antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat pendatang dengan masyarakat putra daerah. Bahkan sekarang terjadi lagi konflik di antara masyarakat putra daerah, antara putra daerah yang berdomisili di pesisir danau dan pesisir pantai, dan masyarakat yang berdomisili di pegunungan. Kemudian ternyata di wilayah tersebut masih juga ada konflik vertikal. Ini adalah warisan sejarah. Dan ini memperparah pemberdayaan dari sumber daya manusianya. Walaupun wilayah ini mendapatkan undang-undang otonomi khusus, salah satu klausul di dalam undang-undang otonomi khusus ini adalah pemberdayaan orang asli. Akan tetapi itu belum bisa mendongkrak digunakannya sumber daya manusia untuk hal-hal yang teknis dan strategis. Memang kepala daerah, wakil kepala daerah, bahkan di tingkat kabupaten sampai dengan kota, itu saat ini sudah tidak ada lagi pendatang. Namun demikian, mereka hanya berduit kalau misalnya jadi kepala daerah. Setelah jadi kepala daerah, nah ini, apa produktivitasnya? Jadi masyarakat di sana terkenal kalau misalnya selesai menjabat itu menjadi tambah mantap. Bapak dan Ibu tahu mantap? Makan tabungan namanya. Nah, jadi ya itu kondisinya. Nah, berangkat dari semuanya itu sehingga daerah itu dikatakan daerah yang kaya akan sumber daya alam, namun kenyataannya banyak orang miskin. Bahkan lebih ekstrim lagi, ada media-media yang mengatakan bahwa daerah tersebut ibarat banyak tikus yang mati di lumbung padi. Jadi bayangkan tikus kalau masuk lumbung padi itu, dia itu ternyata matinya bukan karena kelaparan, tapi justru matinya karena kekenyangan. Tapi memang sengaja dibikin kenyang dengan hal-hal yang tidak sehat. Nah itu untuk supaya ya menghilangkan si tikus itu sendiri yang merupakan gangguan bagi kondisi lumbung. Nah, saya menginginkan kita semuanya, aparat komando kewilayahan yang melaksanakan tugas pembinaan teritorial, saya sampaikan pada kesempatan FGD baru lalu, bahwa yang namanya tugas pembinaan teritorial itu, bidangnya adalah geografi, demografi, dan kondisi sosial. Saya mulai dari yang paling bawah, kondisi sosial. Formulasi kondisi sosial itu adalah IPolexSosbud-Hankam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Berbicara tentang IPolexSosbud-Hankam, ini pasti ada counterpart kita, yaitu yang namanya rekan-rekan dari kepolisian dan juga rekan-rekan atau bapak-bapak kita
yang dipilih secara langsung ataupun secara administratif yang namanya kepala daerah. Kita pasti akan menyelesaikan semua masalah Ipol Exos Buthankam. Dan biasanya kita dapat dukungan penuh. Namun meningkat ke masalah geografi, nah ini, seringkali ini berkaitan dengan yang namanya menanam, kemudian setelah itu menjaga tanaman tersebut agar tumbuh normal, kita airi, kita pupuk, kita semai, kita bersihkan dari rumput-rumput yang mengganggu, sampai dengan kita melihat dia mulai tumbuh dan mulai menghasilkan buah. Namun demikian ini akan ada proses, tapi prosesnya tidak sebentar dan tidak lama. Nah, ini biasanya kurang populer. Ini biasanya adalah aksi yang tidak populis. Sulit untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas, sehingga banyak tidak diminati. Kemudian beranjak lagi kepada masalah geografi, ngurusi sumber daya manusia dengan lapangan pekerjaannya. Kembali lagi kepada pengalaman saya sebelumnya, sumber daya manusia tempat saya menjabat sebagai Dandim itu, karena memang masyarakatnya tidak diberdayakan, akhirnya yang kita kenal mereka justru diberdayakan oleh pihak-pihak yang mengaku mendeklarasikan namanya itu sebagai separatis politik dan separatis bersenjata. Separatis politik itu biasanya mereka melakukan cipta kondisi dengan melakukan demo. Nah, banyak anak-anak usia produktif dari generasi Z itu terlibat dalam yang namanya pengerahan massa untuk demo kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemudian separatis bersenjata, mereka melakukan penyerangan terhadap pos-pos TNI Polri, konvoi-konvoi TNI Polri, dan beberapa orang yang tertangkap ternyata masih usia produktif, usia muda. Nah, ini kembali lagi ke masalah di wilayah kita ini. Jangan sampai wilayah Korem 052 Wijaya Krama yang meliputi Kota Administratif Jakarta Utara, Kota Administratif Jakarta Barat, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang ini dikenal sebagai daerah industri, tetapi kenyataannya banyak pengangguran. Yang justru terkenal manakala ada demonstrasi buruh ke wilayah Jakarta Pusat, maka akan berbondong-bondong buruh dari pabrik-pabrik hijrah ataupun juga berbondong-bondong beramai-ramai menuju ke Patung Kuda, tempat diadakannya demo-demo massal. Atau mungkin ada demo BEM seluruh Indonesia. Nah, itu biasanya karena Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan ini adalah merupakan kota pesisirnya metropolitan, ya, dan juga serambi daripada Provinsi Banten, ini sepertinya rencana strategis pemerintah yang namanya perguruan tinggi baik swasta maupun negeri ini didirikan di wilayah tersebut, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan yang berbatasan langsung dengan wilayah DKI Jakarta. Pabrik-pabrik juga didirikan di pinggiran kota metropolitan itu. Nah, jangan sampai justru kalau misalnya ada demo, baik demo buruh maupun demo BEM, itu justru kita terkenal bisa menyumbang sumber daya yang bisa digerakkan. Nah, seharusnya mereka-mereka ini, generasi Z ini menjadi generasi yang produktif, generasi yang punya masa depan, generasi yang punya kepastian terhadap karirnya. Nah, untuk itu kita perlu bersinergi. Dan kebetulan IBM ASMI menyanggupi untuk sinergitas itu. Maka dibuatlah PKS atau Perjanjian Kerjasama. Dan perjanjian kerjasama ini masih berlaku manakala kita nantinya akan menciptakan gelombang-gelombang pelatihan singkat yang berikut-berikutnya. Kemudian yang berikutnya lagi, ini juga terbuka. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama pimpinan perusahaan, dari manajemen ataupun HRD bisa melihat langsung produk atau output daripada IBM ASMI ini. Dan sehingga nantinya apabila ada karyawan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang
mungkin mendapatkan kesejahteraan akan dikuliahkan oleh perusahaan, baik dari yang non gelar menjadi gelar S1 atau S1 jadi S2 dan selanjutnya, ini bisa dikuliahkan di IBM ASMI. Nah, saya bantu promosinya Pak Rektor ya. Nah, jadi diharapkan seperti itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah melihat hasilnya dan sebentar lagi bapak-bapak, ibu-ibu akan memetik hasilnya dan mencicipinya. Bagaimana hasilnya, manis atau tidak buahnya. Nah, sehingga diharapkan nantinya tindak lanjutnya masih akan ada. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor IBM ASMI, Ibu Angelika Tengker selaku Ketua Yayasan, Bapak Dr. Rudianto selaku Ketua Pelaksana, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu dosen yang juga menjadi tenaga pelatih, baik bagi tenaga siap kerja ataupun tenaga wirausaha, entrepreneurship. Ini saya ucapkan terima kasih dan rasa bangga saya atas sumbangsi yang bapak-bapak berikan untuk pembinaan teritorial di wilayah Korem 052 Wijayakrama. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, demikianlah sambutan saya. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka pelatihan IBM ASMI dengan ini secara resmi saya nyatakan ditutup. Kiranya rahmat dan anugerah serta hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa senantiasa diberikan kepada kita untuk melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam Pancasila. Terima kasih. Terima kasih Brigadir Jenderal TNI Rano Tilaar. Disilahkan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan pemutaran video kegiatan peserta dalam kegiatan Community Development Training. Sukses dari para pembicara. Arif. Microsoft. Saya etika itu adalah perilaku kita terhadap orang seseorang. Etika saya kurang tahu. Setiap hari operasional.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara penutupan kegiatan Community Development Training, Program Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, kerjasama Institut Bisnis dan Multimedia ASMI dengan Korem 052 Wijayakrama selesai. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mewakili penyelenggara acara, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Dimohon dengan hormat dan Rem 052 Wijayakrama, Rektor IBM ASMI dan Kepala YLPG serta pimpinan perusahaan untuk melakukan kegiatan foto bersama. Aku ikut nggak? Aku ikut nggak? Izin Komandan, izin. Izin untuk masker dilepas, untuk posisi tangan menghadap posisi seperti ini semua. Ya, persiapan kami hitung, izin persiapan. Adik-adik di belakang siap? Sudah siap ya? Persiapan izin 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Cukup untuk sesi berikutnya. Tangan kanan siap. Izin. Adik-adik juga belakang persiapan. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Cukup.
Izin selesai. Disilakan kepada pimpinan perusahaan dan tamu undangan untuk mengikuti kegiatan foto bersama. Ucapan selamat buat siswa. Ucapan selamat. Iya, sekarang. Ucapan selamat dari Rektor IBM ASMI dan Danrem 052 Wijaya Krama kepada peserta pelatihan Community Development Training. Dek, ada yang turun aja, Dek. Di sini perusahaan, Pak, katanya salim-salim. Perusahaan. Iya. Tadi. Kepada pimpinan perusahaan dan tamu undangan supaya memberikan ucapan selamat. Disilakan kepada tamu undangan dan pimpinan perusahaan untuk memberikan ucapan selamat kepada peserta pelatihan Community Development Training. Tamu undangan dan pimpinan perusahaan disilakan menuju ruang manguni di lantai 2 untuk mengikuti kegiatan makan siang bersama. Kembali kami informasikan kepada tamu undangan dan pimpinan perusahaan disilakan menuju ruang manguni lantai 2 untuk mengikuti kegiatan makan siang bersama. Lagi doorstop sama TV.